Yo pemen, kembali lagi bersama saya Kato. Masih bukan nama sebenarnya teman-teman. Yaps teman-teman, yaps kembali lagi bersama gua, orang yang baru 5 menit tadi sudah mandi. Mantap. Oke teman-teman, di kesempatan yang berbahagia ini kembali lagi kita di konten NHYGS, dimana di sini gue akan ngomongin hal yang gue suka, mulai dari anime, film, manga, atau apapun itu terserah. Bahkan kalau gue mau curhat boleh-boleh aja. Tapi ini adalah NHYGS versi light. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini teman-teman, gue akan nge-review, ngebicarain atau ngebahas salah satu anime yang bisa dibilang di sini ada anime yang bisa memadukan metropolitan, cerita kota-kota atau bisa dibilang metropolitan, dan fantasi plus magic. Metropolitan, fantasi, magic digabung, boom, dan jadinya itu mantap pak ceritanya menurut saya. Bukan menurut orang, saya nggak tahu kalau menurut orang. Waduh. Nah, anime ini berjudul Golf Crab atau bisa dibilang Cope Cerap. Waduh. Jumlah episode pada anime ini adalah 12 episode, dan anime ini diadaptasi dari light novel. Kalau nggak salah baca saya di My Anime List, itu adalah dia diadaptasi dari Golf Crab Dragonet Mirage Reload. Waduh, judul apa itu? Susah sekali itu. Saya nggak tahu yang mana di situ. Apakah ini judulnya, ini light novelnya tadi Golf Crab Dragonet. Intinya ini anime Golf Crab diadaptasi dari light novel. Nah, genre anime ini adalah action, fantasi, magic, police, dan sci-fi. Nah, rating pribadi untuk anime ini adalah, rating bagi saya ini saya kasih adalah 7,5 dari 10. Kalau kita lihat dari My Anime List, itu kasihan sekali ini anime, itu adalah ratingnya itu kalau nggak salah 6,73 dari 10. Ya, ratingnya beda jauh dari saya karena saya ratingnya 7, lumayan bagus animenya 7. Kalau di My Anime List ratingnya 6. Ya, kurang bagus itu kalau ratingnya 6 itu ya, kalau kita bicara anime. Nah, hal yang gue suka dari anime Golf Crab ini yang pertama, kota yang hidup. Untuk anime yang mengambil latar metropolitan atau bisa dibilang ini adalah latar kota-kota, anime Golf Crab ini bisa menghandlenya dengan sangatlah mantap, ciamik, benar-benar bisa mencerminkan apa yang namanya itu metropolitan di dunia nyata dan bisa dituangkan di anime. Kalian paham tidak? Saya juga nggak paham. Intinya anime Golf Crab ini bisa mencerminkan bagaimana itu kehidupan dunia nyata, ya kan, bagaimana itu kehidupan kota di dunia nyata yang penuh dengan penyelundupan, rasisme, terutama kota-kota yang ada di barat ya, di Eropa bagian sana, di Amerika mungkin. Itu benar-benar ada yang namanya permasalahan antar ras dan permasalahan sosial, ekonomi. Dan anime ini bisa dibilang bisa menggabungkan latar metropolitan, latar perkotaan masa depan, ya kan, kota gedung-gedung tinggi, dengan anime tipikal genre magic dan fantasi. Benar-benar wow sekali gitu loh. Bayangkan itu digabung dua, itu kayak menarik sekali teman-teman. Saya itu adalah orang yang sangat menyukai anime dengan latar perkotaan. Saya sudah bosan dengan Konoha, lautan, One Piece, Goku. Ya Goku kota mah, tapi ya saya udah bosan dengan latar-latar isekai dunia lain. Saya pengen anime perkotaan. Ini anime Golf Crab bisa menunjukkannya dengan sangat baik. Waduh, ini kan benar-benar bisa digabungkan dengan sangatlah baik teman-teman. Bayangkan gue beli sosis di rumah Pak Jamatullah. Ini anime benar-benar bagus. Intinya kalau kita bicara kotanya ini benar-benar hidup banget pak. Apalagi di anime ini banyak banget ras pak, banyak banget suku ya bisa dibilang ini. Karena anime ini mengambil latar ini adalah pulau sendiri atau bisa dibilang pulau fantasi yang ada di kota di dunianya anime Golf Crab ini ya. Bisa dibilang anime ini ada namanya ras kulit hitam, kulit putih. Ada juga di sini ras yang namanya di sini warga Semani. Apa itu warga Semani bang? Ini warga Semani adalah warga dunia lain ya. Ada bau-bau isekainya juga ini anime, tapi latarnya bukan di tempat isekainya. Latarnya ini di kota metropolitannya. Di ininya intinya ini benar-benar anime yang bisa menggabungkan hal-hal yang seperti gitu, magic dengan kota gitu. Dimana orang kota ini tidak percaya magic. Apa itu magic? Kami tidak percaya. Tapi tiba-tiba datang, wah ternyata ada voodoo ini. Ini anime benar-benar
bagus. Gue udah tadi berapa kali begini, saya nggak tahu, tolong hitung teman-teman, komen di bawah sudah berapa kali saya begini. Wadaw. Kedua, saya enjoy atau nyaman atau bisa dibilang enak ketika menonton anime ini, ya kan? Ketika saya menonton anime ini tidak ada rasanya beban, benar-benar santai sekali saya menonton anime ini, Pak. Benar-benar saya merasa bahwa anime ini anime baru. Padahal saya sudah nonton ini kalau nggak salah rewatch 2 kali kalau bukan 3 kali. Ya kan, sebelum saya buat video ini pasti saya rewatch dulu itu anime. Benar-benar saya enjoy, Pak, ceritanya. Benar-benar saya mendalami ceritanya. Apalagi mungkin saya terpengaruh karena heroin pada anime ini benar-benar cute dan kawaii. Itu Exedika namanya, itu karakternya itu namanya Exedika, teman-teman ya. Namanya itu Exedika. Itu waifu legal itu, ya kan. Dia pendek, dia loli kelihatannya, tapi dia legal gitu. Umurnya 27 tahun kalau nggak salah, 27-26 tahun. Aduh, saya terpengaruh karena heroinnya. Kedua, di sini saya terpengaruh dengan genre polisi, ya kan. Kenapa genre polisinya, Bang? Nah, begini, saya punya banyak pengalaman tentang anime yang anime itu tipikal polisi-polisi atau bisa dibilang detektif. Itu animenya itu memusingkan. Saya kan ini udah agak bisa dibilang kalau masalah anime udah tua ya, nonton anime ya udah tua gitu. Harusnya saya kerja gitu. Jadi udah tua saya nonton anime ini. Tapi kalau bicara masalah genre perpolisian, detektif itu saya sakit kepala, Pak. Saya nggak kuat cari bagaimana ini. Tapi anime Cop Crab ini bisa dengan mudah dipahami ceritanya bagi orang-orang seperti saya mencari cerita-cerita anime yang gampang banget dimengerti. Anime Cop Crab ini gampang banget dimengerti, tapi meskipun gampang banget dimengerti ada sedikit beberapa plot twist awal kalau teman-teman nonton kayak, lo kok bisa begini? Ya tapi nggak terlalu plot twist amat gitu. Tapi intinya ya seperti itulah ya. Ketiga, di sini yang saya suka di sini adalah temanya, teman-teman. Tema yang diangkat atau permasalahan yang sering diangkat pada anime ini benar-benar realistis, lekat dengan kita, teman-teman ya. Penyelundupan, masalah rasisme itu kan dekat banget dengan tema-tema yang ada sekarang ini kan. Tahun 2021 orang rasis sekali sekarang, semuanya rasis, semuanya masalah, semuanya begini. Apalagi pada anime ini ada namanya alien atau warga semani, warga dunia lain, warga isekai. Itu semakin rasis ini anime ya. Apalagi masalah ada pemilihan di sini, ada yang namanya korupsi, ada namanya saling membunuh, ada pemilihan wali kota. Benar-benar anime ini saya suka banget tema permasalahan yang diangkat gitu loh. Dekat dengan kita. Siap. Nah, tapi meskipun anime ini lumayan bagus kalau kalian dengar saya tadi bicara lumayan saya puji-puji, tapi ada satu masalah pada anime ini. Itu adalah ini satu masalah yang bisa dibilang permasalahan yang sering banget didapatkan oleh anime sekarang gitu loh. Animasinya kurang. Dari segi animasi anime ini saya mengatakan kurang. Bukan jelek, kurang. Karena bisa dibilang ada beberapa gerakan-gerakan ya kan, gerakan-gerakan berkelahi atau gerakan-gerakan cepat itu yang terlihat agak sedikit aneh gitu. Misalnya kayak gini, gue kasih contoh. Harusnya gerakannya begini, tapi kayak agak-agak sedikit aneh gitu. Ini tadi lebih sekali tapi agak sedikit aneh ya teman-teman. Teman-teman nonton aja opening dari Cop Crab ini, itu agak sedikit ada animasi yang itu kalau tidak salah Exedika lompat ke itu agak sedikit aneh di mata saya. Tapi bagi saya penikmat anime saya nggak terlalu masalah karena ini hal-hal wajar sih. Maksudnya kayak ya biasa-biasa aja sih, nggak terlalu parah animasinya jelek. Animasinya nggak terlalu jelek-jelek amat lah. Masih bisa dinyaman untuk dimata lah. Saya fokus di ceritanya ya. Tapi kalau animasinya udah jelek, ceritanya jelek, itu bagus untuk di sini itu. Tapi kalau ini ya lumayan lah, masih bisa. Rating 7,5 pas lah untuk saya, menurut saya. Mungkin selera saya rendah memberikan skor gitu. Tapi intinya kesimpulannya adalah bagi kamu yang mencari anime dengan tema metropolitan tapi diisi dengan hal-hal yang berbau fantasilisme, isekalisme, anime Cop Crab ini wajib banget teman-teman nonton. Waduh, baru tadi saya langsung simpulkan, saya nggak catat di sini Pak nih. Intinya jangan lupa subscribe, like dan share video ini teman-teman. Dan gua hanya mau bilang salam damai dan jangan lupain gua stay cemeh mandiko. Kalau udah mandiko lagi.